Heboh, karpet merah sepertinya sudah digelar selebar-lebarnya dalam rangka menyambut pujaan hati terbaru Thorik Halilintar alias Mas Said. Ia tampak ikut ambil bagian dalam perayaan intimate keluarga besar Atta Halilintar dan Gen Halilintar. Sosok alias Mas Said pun juga mulai dapat memikat hati kedua ibunda Thorik Halilintar, terbukti dengan diterima alias secara baik di dalam keluarga. Lantas, seperti apa kesan keluarga Gen Halilintar terhadap alias Mas Said? Dan seperti apa kesan Lenggo Geni Faruk, ibunda Gen Halilintar, terhadap putri dari Reza Artamevia dan mendiang Aji Mas Said itu? Benarkah pula baik Reza Artamevia ataupun Angelina Sondak, ibu sambung alias Mas Said, mengaku bahagia dan memberikan restu jika alias dan Thorik menjadi sepasang kekasih dan saling mencintai? Ya, sambutan positif yang mengalir dari keluarga besar Gen Halilintar dan yang lainnya ternyata juga menyasar beberapa sahabat dekat Thorik Halilintar seperti Verrel Bramasta. Lantas, seperti apa Verrel menanggapi kedekatan yang baru seumur jagung ini? Benarkah pula dukungan diberikan oleh Haji Faisal selaku ayah dari Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, momen acara 7 bulanan kehamilan Aurel Hermansyah sepertinya menjadi babak baru dalam kedekatan spesial yang tengah dijalani oleh dua insan yang tengah dimabuk asmara, Thorik Halilintar dan alias Mas Said. Ya, meski kedekatan mereka masih bisa dihitung dalam hitungan jari, Thorik Halilintar bak kesatria berkuda putih yang dengan gagahnya membawa pujaan hatinya itu ke depan seluruh keluarga besarnya dan keluarga besar sang kakak ipar dalam acara yang digelar di akhir pekan kemarin. Keberanian dari Thorik Halilintar ini pun terbukti manjur, entah dengan alasan apa. Keluarga besarnya saat itu tiba-tiba saja menyambut baik proses perkenalan yang sudah bukan kali pertama dilakukannya itu, yang cukup mengejutkan. Keluarga Gen Halilintar pun memberikan pujian setinggi-tingginya kepada sosok alias Mas Said. Ya, kita senang ya berkenal-kenal. Senang. Soalnya tapi berarti Bunda sendiri teman anak-anak Umi kan ada 11. Jadi namanya setiap kita dalam satu acara, kalau mereka ada temennya pasti suka dikenal-kenali. Ya, Aurel udah pasti semua baik. Acara berjalan dengan lancar, terus tadi seru, rame juga, ada teman-teman juga, ada Bu Ayu, Kak Gigi, rame sih semuanya, ada Ibu juga tadi. Ibu ketemu sama semuanya yang ada di dalam tadi. Ya pasti kan kita saling bersapa dong semuanya yang ada. Misalnya alhamdulillah semuanya juga baik. Ya semua ada dalam tadi, supaya berjalan dengan lancar, acaranya bagus. Bang Atta, Aurel, Aminanya keren, ada Mimi, Pipi, semuanya pokoknya lengkap. Dalam momen tersebut pun, Lenggo Geni Faruk, ibunda Thorik Halilintar memperlihatkan ekspresi senyum sumringahnya yang mungkin jarang diperlihatkan saat sang anak masih memadu kasih dengan mantan kekasihnya terdahulu, Fujianti Utami Putri alias Fuji. Bahkan dengan hangatnya, Geni Faruk mampu berbincang-bincang hangat dengan sosok yang mungkin sangat spesial di hati anaknya Thorik Halilintar saat ini. Lantas benarkah hal tersebut pula yang dapat ditangkap oleh pakar ekspresi saat melihat ekspresi yang diperlihatkan ibunda Thorik Halilintar saat melihat alias Mas Said? Benarkah hal ini juga menandakan restu telah dikantongi Thorik Halilintar
terkait hubungannya yang baru seumur jagung dengan Aliyah Mas Said. Sama Alia sendiri Bunda setuju ya Bun? Tapi sudah diceritain atau gimana Bun sama Alia? Namanya teman anak sendiri, ya pasti Umi ya senang berkenal-kenalan. Senang. Rasa hari ini spesial datangnya di acara 7 bulanan Alia. Alhamdulillah, ikutan senang banget. Kalau hubungan orang nggak pernah mau ikutan gitu, jadi kalau aku selalu bilang doain selalu, yang penting doain. Alia tuh sahabatan sama aku, jadi kayak waktu itu kan setiap aku acara pasti aku ngundang, dari nikahan, lamaran dia juga ada, nikahan ada. Seperti apa pakar ekspresi melihat wajah penuh bahagia dari Ibunda Gen Halilintar? Melihat ekspresi yang sepertinya sudah diharapkannya sejak lama dari kedua orang tuanya itu, Thorik Halilintar agaknya juga tak bisa menyembunyikan rasa kebahagiaannya. Beberapa kali Thorik pun memperlihatkan wajah yang tersenyum penuh arti, sedangkan Aliyah Mas Said hanya tersipu malu. Lantas, apa pula arti dibalik senyum yang diperlihatkan Thorik Halilintar dengan Aliyah Mas Said dalam momen tersebut? Benarkah juga sudah tidak ada keraguan di hati Thorik Halilintar mengingat kini upaya agaknya tak berjalan sia-sia seperti sebelumnya? Ini juga ketika dia terima Mbak Alia gitu kan, terus dia itu dia natapnya, dia pegang tangannya, dia pegang bahu kan ya, pergelangan tangan itu dia pegang kayak ini, dia tatap ini, terus Mbak Alia juga ketawa gitu kan ya. This is menurut saya dia sangat senang kelihatannya. Terus kemudian gimana ibunya merespon. Di satu sisi kalau di momen ini terlihat ibunya sangat menerima. Terus proses awalnya dia kan ketemu ini, terus dia senyum dari awal, cium tangan ya. Itu senyumnya jadi baru lepas, benar-benar lepas ketika ibunya narik dia dan kemudian ajak gitu. Dia menyampaikan ada kata-kata sesuatu yang dia sampaikan buat Mbak Alia. Ekspresifnya tapi lebih kepada sikapnya dia. Gimana dia ngebuka tangannya, narik tangannya, di shake hand gitu ya, di shake gitu. Tapi peluk aksesnya dia untuk tangannya lebih condong ke depan, maju ke depan gitu kan, terus kemudian tarik itu, terus kemudian ini, itu menunjukkan tingkat akseptasinya cukup baik ya. Kira-kira dan dia sebagai yang diterima, si Mbak Alia kan juga kemudian dengan perilaku respon yang baik. Justru dia yang agak terlihat agak kagok ya, lihat kagok, senyumnya juga nggak ya, itu, tapi dia gitu, dia ada mungkin ada kekhawatiran atau apa yang saya nggak tahu, tapi hanya terlihat secara sepintas itu aja, bukan yang aduh ini nggak ya kan, kayak ada perasaan seperti itu bisa jadi hanya kemudian ketika dia melihat ibunya menerimanya begitu, dia mukanya langsung kayak seperti lebih lepas. Kemudian kalau kita perhatikan ya, bahwa tadi awalnya memang dia belum siap itu, tapi ketika dia melihat bagaimana kita respon gitu kan ya, ya dia jadi tidak ada kelegaan. Cuman sedikit canggung aja, tapi itu kan biasa. Kalau dalam hal calon mantu ketemu calon mertua gak diterima, saya rasa semua orang yang baru ketemu calon mertua atau calon mantu pasti merasakan hal campur aduk lah. Kira-kira nanti tanggapannya baik apa enggak, terus kemudian diterima apa enggak, itu biasa lah ya. Thorik itu lebih nggak canggung sih, lebih biasa aja. Benar-benar nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan bingung atau perasaan stres apa, nggak ada. Ya benar-benar biasa. Jadi sepertinya Thoriknya lebih siap daripada
alianya gitu. Maksudnya alianya wajar seperti calon mantu lainnya masih takut-takut, canggung itu nggak ada bedanya sama misalnya ada orang mau dikenalin sama calon mertua, ya akan sama juga mirip-mirip lah. Jadi buat saya nggak ada yang aneh di antara relasi mereka, nggak bisa bilang lebih diterima mana, karena nggak ada pembanding. Satu, pembandingnya itu bukan Fuji datang apa nggak datang. Fujinya harus ketemu sama mereka, baru kita bisa bandingkan tuh kayak ekspresinya. Itu satu. Kedua, lebih mungkin hubungan Torik dengan Fuji itu tidak searah seperti Fuji dengan Alia, gitu misalnya. Jadi bisa jadi memang ada hal-hal yang mereka belum sepakati sehingga Fuji mungkin juga belum mau ketemu misalnya, gitu, atau Torik belum mau nemuin, gitu. Lebih cenderung ke situ sih. Sementara itu, Torik Halilintar agaknya patut berbangga hati. Selain agaknya mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, disinggung mengenai hal ini. Baik Reza Artamevia maupun Angelina Sondak, ibunda dan ibu angkat dari Alia Mas Said, agaknya juga memberikan respon yang cukup positif terkait kedekatan mereka. Lantas, seperti apa komentar dari Reza Artamevia dan Angelina Sondak atas kedekatan putri mereka dengan Torik Halilintar? Itu urusan remaja. Ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Saya sudah kenal sama mereka semua dari dulu. Tadi dikenalin. Ya. Enggak ada. Makasih ya. Kalau kita kan alhamdulillah ya, maksudnya itu kan silaturahmi. Aku rasa juga nggak cuma ke tempatnya Aura gitu loh, itu akan menjadi sangat bermanfaat dan berkah. Tapi setiap silaturahmi yang dijaga, itu insya Allah gitu. Mudah-mudahan lah ya silaturahmi itu terus menjadi salah satu hal yang dipertahankan oleh Alia. Silaturahmi mah dengan siapa aja. Ya pokoknya kalau itu kita mau kasih komen apa ya, soalnya kan juga Alia nggak pernah bercerita lebih dalam ya, dan juga ya lebih enak sih ditanyain ke Alia ya, karena yang ngejalaninnya dia ya. Ya kalau misalkan dicurhatin aja belum kan ya, jadi ya paling enak sih ditanyain ke Alianya. Ya sebagai pribadi masing-masing ya kita selalu nggak cuma mendoakan anak kita aja, sampai seluruh anak Indonesia ya pasti pengennya sih jadi anak-anak yang soleh-soleha, pengen jadi anak yang bermanfaat. Sementara itu, selain kedua orang tua, Verrell Bramasta selaku teman pun memberikan dukungan terkait kedekatan mereka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, meskipun belum sedikit pun keluar dari mulut Torik Halilintar dan Alia Mas Said terkait adanya benih-benih cinta yang mulai terjalin di antara mereka, namun dari ekspresi serta kebahagiaan mereka saat bersama, tentu dapat disimpulkan keduanya sedang terlibat sebuah ikatan yang cukup spesial. Hal ini pula yang agaknya dapat dilihat oleh pesinetron tampan Verrell Bramasta saat dikonfirmasi terkait hal ini. Verrell memberikan dukungan agar kedekatan Torik Halilintar dengan Alia Mas Said bisa berlabuh ke jenjang yang lebih serius. Lantas, seperti apa dukungan Verrell untuk rekannya dan sahabatnya, Torik Halilintar dan Alia Mas Said? Sebagai sahabat, mereka lagi dekat. Iya, itu menurut kamu gimana sih? Ya, kita nggak tahu ya, mesti doain aja yang terbaik lah ya. Setali 3 uang dengan Verrell. Sebagai orang tua yang pernah memiliki kedekatan khusus dengan Torik Halilintar, sebagai orang yang lebih tua, Haji Faisal pun memberikan dukungan jika Torik Halilintar sudah memiliki tambatan hati lain dan mendapatkan wanita yang lebih spesial dari anak bungsunya. Kalau si Torik sudah mendapatkan yang pas, ya saya sih mensupport aja saya. Ya baiklah, baik. Orang semuanya kan baik. Tidak ada juga manusia yang sempurna. Kami juga tidak sempurna. Dan
ya begitu juga yang lain. Jadi ya kita harus menerima dengan segala kekurangan dan kelebihan seseorang. Kalau hubungan sih baik, kalau hubungan ketemu jarang, cuma hubungan tetap baik. Kan kita kan nggak ada persoalan. Sementara itu mencoba mengulik lebih jauh terkait kedekatan Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said. Lalu seperti apa sebenarnya hati dan perasaan Thorik dan Aliyah masing-masing? Benarkah sudah ada benih-benih saling mencintai di hati masing-masing antara Thorik dan Aliyah Mas Said? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Di lain sisi, kedekatan Thorik dan Aliyah sebelumnya dikabarkan karena dijodoh-jodohkan oleh Aurel Hermansyah. Selaku sahabat Aliyah Mas Said, Aurel terlihat antusias dan gembira. Sahabatnya dekat dengan adik iparnya, Thorik. Lantas, seperti apa ahli tarot melihat kedekatan di antara mereka? Benarkah keduanya tak lama lagi akan menjadi sepasang kekasih? Hubungan mereka masih menggantung ya. Hubungan mereka masih menggantung, itu mungkin karena dari pihak perempuannya sih yang rada-rada seperti kurang percaya diri atau masih meragu. Karena bagaimanapun Thorik itu masih lekat citranya sebagai pasangannya yang kemarin ya. Iya, dan juga Aliyah juga merasa memandang sosok Mas T ini sebagai sosok yang berwibawa ya. Good image gitu ya, sebagai a good boy bukan bad boy, dan juga dari lingkungan keluarga baik-baik seperti itu. Ya, ada sedikit rasa minder juga lah dalam benak hati seorang Aliyah ya. Dan di sini juga apa ya, semacam masih mendominasi juga sih bayang-bayang dari sang mantan di dalam diri Mas T itu. Sudah terlanjur lekat sosok Mas T itu dengan Mbak F ya. Di masa lalu mereka juga menjalani hubungan yang tak mudah, hubungan yang ups and downs-nya banyak. Mereka juga seperti ya apa ya, menarik banyak simpati masyarakat. Mereka sudah dicap sebagai couple goals seperti itu ya. Jadi agak susah ya untuk melepaskan kelak. Oke, kalau perasaannya Thorik di sini dia agak deg-degser ya, agak was-was sesuai tema acara ini. Thorik merasa was-was secara psikologis, secara batinnya. Thorik masih merasa was-was karena bagaimanapun ada trauma ya, ada traumatic history dalam masalah asmara. Dan juga kan Aliyah Mas Said gimana pun merupakan public figure ya, lumayan terkenal gitu kan, dan juga dari keluarga terkenal. Jadi ada kekhawatiran situ dari Thorik kalau nanti akan berakhir tragis, berakhir endingnya sama gitu seperti pengalamannya terdahulu. Ada kekhawatiran karena di sini ada unsur wanita ya, wanita senior dari pihak Thorik yang sepertinya sangat mendominasi masalah pengambilan keputusan percintaan anak-anaknya, termasuk percintaannya Thorik. Iya, di sini di kartu Nostradamus saya mengilustrasikan seperti perempuan ya, perempuan senior, perempuan dewasa yang berkerudung. Itu terlihat ya berdiri lebih tinggi dibanding orang-orang sekitar lain. Jadi sini menunjukkan, Nostradamus ini menunjukkan memang adanya dominasi. Di sini terlihat kalau Aliyah ini sosoknya lebih balance ya, secara mungkin mental maupun fisikal terlihat lebih balance, lebih stabil kehidupannya. Tidak begitu ups and downs, tidak terlalu tragik ya, ironik, karena bagaimanapun keluarga yang masa lalu kan ironik ya, dan tragis sekali gitu latar belakang keluarganya. Dan semua khalayak publik Indonesia sepertinya tahu ya, udah hafal gitu background family masing-masing. Jadi Aliyah memang dianggap sebagai sosok yang lebih stabil ya, dari keluarga yang lebih baik-baik saja gitu, tidak terlalu kontroversial, tidak terlalu heboh ya, tidak terlalu menarik perhatian dengan hal-hal yang tragis gitu, seperti itu. Dan mungkin dia pandang lebih ya, sosok Aliyah ini lebih kayak mendatangkan keberuntungan, maaf ya,
Karena bagaimanapun masyarakat Indonesia pada umumnya memang masih memperhitungkan masalah ini anak ini akan membawa keberuntungan atau tidak keberuntungan. Aliyah ya dianggap lebih membawa keberuntungan ketimbang yang sebelumnya, karena ditilik juga dari sejarah tragedi keluarga, peristiwa yang terjadi di keluarganya yang masa lalu kan terlalu banyak ya intrik ya, terlalu banyak kontroversi, dan Aliyah seperti dianggap pembawa berita baik ya, dianggap sebagai kabar baik kedekatan antara Aliyah dengan si Thorik. Mereka sangat fortunate ya, mereka very lucky, hoki banget, beruntung ya, mereka sangat beruntung. Ini ada keluar kartu Fortune of Wheel atau Wheel of Fortune yang maknanya adalah dalam dunia tarot roda keberuntungan, di mana dari suatu keadaan, situasi, kondisi yang tadi kurang fortunate, less fortunate atau kurang beruntung bisa berubah drastis 360 derajat menjadi sangat beruntung. Dan memang sepertinya hubungan mereka ini dilingkupi oleh keberuntungan, banyak faktor keberuntungan, kebetulan yang memang akhirnya bisa menembus ya, seperti akses dari langit, benar, master key. Sudah ada sikap terbuka dari pihak keluarga Halilintar, ada juga pihak menerima dari keluarga Mbak Angelina Sonda atau Mbak Reza Artamevia, sepertinya ya mempengaruhi juga. Yang tadinya awalnya mungkin banyak opini publik yang pesimistis ya, kayak kurang menyambut hubungan mereka karena mereka trauma ya, gimana pun masa publik ini, masyarakat merasa traumatis juga dengan ending hubungan sebelumnya Thorik yang agak-agak kurang baik ya, tragis gitu istilahnya. Jadi mereka berharap dan ternyata memang sepertinya mereka mendapatkan restu langit. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.